nabawiyah. Zin? Bolehkah seseorang menyerukan untuk boikot? Boleh gak? Kalau dia mau melakukannya pribadi, ini ada pertimbangan. Tapi menyerukan untuk umum, maka beda lagi. Dia mau menyerukan untuk pribadi, sebenarnya yang hitung maslahat madarat. Oke? Yang bekerja di pabrik-pabrik, maaf, yang kita musuhi dari negeri yang kita musuhi ini, para kaum muslimin. Sebutkan, kalau Anda sebut nanti jadi iklan. Produk-produknya nih, ntar gue dikata promosi lagi. Oke? Produk-produk yang ada, kalau kita sebutkan satu-satu dan gede-gede, itu yang kerja demi Allah, kaum muslimin. Dan yang kerja menafkahi anak istrinya yang juga muslimin. Menjadi pendapatan negeri kaum muslimin. Kalau ditutup ratusan, ribuan kaum muslimin, hilang kerjaannya jadi pengangguran, naik kriminalitas, jadilah madarat. Penguasa mau ke sono, mikirin. Adapun kita mikirnya apa? Medsos baca ngamuk, apa lu hidup lu? Santai amat hidup lu, berantakan amat hidup lu, gak punya kaidah hidup lu. Gak ada pikiran panjang apa. Tapi hak tiap individu mau beli barang yang mana, oke gak? Hak individu serah lu udah, itu mah. Cuman kalau mau pikir pakai akal sehat. Apakah kau melemparkan panah ini benar-benar mengenai musuh atau justru mengenaimu atau mengenai kaummu? Seorang yang berakal sehat akan mempertimbangkan hal itu. Dan itu bukan hak individu. Kalau pemerintah yang nyuruh, sami'na wa ta'na. Mau digebuk lagi punggung gue, mau dibacok lagi, mau dirampas lagi hartaku. Iya kan? In daraba dhahrak wa in akhadha malak. Kalaupun dipecut punggungmu, kalaupun mereka mencambuk punggungmu, kalaupun mereka merampas hartamu, kasih, udah. Udah, itu kifarat hitungannya. Udah jelas dosa mah dulu nggak kehitung. Mumpung begitu, kifarat bagi. Kasih punggung kita, kasih harta kita, mumpung. Dosa dulu kita nggak kehitung. Mumpung. Dapat penguasa zalim. Ma'adzallah. Tapi dapat begitu manfaatkan. Jelas. Kalau kita pribadi mau memboikot untuk pribadi, oke gak? Setiap individu punya hak masing-masing dan punya standar akal sehat masing-masing. Zen? Tapi menyeru manusia untuk memboikot, maka ini merampas hak hukum, hak negara. Dan ini juga secara tidak langsung akan bertentangan dengan konsep Ahlus Sunnah. Apa? Akhirnya menebar kebencian, bibit kebencian di hati para masyarakat kepada penguasa. Ketika penguasa berpendapat berbeda. Faham? Tanpa disadari. Tindakan demikian membuat dia terjerumus di dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Khawarij Qa'adah. Tahu Khawarij Qa'adah? Seburuk-buruknya Khawarij, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bukan Khawarij yang turun ke jalan ngangkat senjata, ini sih jelas. Iya gak? Dengan pimpinan penguasa kita turun dan menghabisi mereka, ini pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mati lebih mulia oleh mereka daripada mati oleh kafir. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang banyak kita bahas dalam hal ini, iya kan? Iya kan? Enggak usah viral lagi ya, enggak apa-apa ya. Udah cukup paham lah ya. Oke? Jelas tapi musuh di depan. Tapi mereka yang menggerakkan pena, menggerakkan lisan, menggerakkan massa tuh untuk membenci penguasa dan memerangi penguasa. Ini jauh lebih berbahaya daripada Khawarij yang turun ke jalan. Siapa? Mereka yang membuat pernyataan-pernyataan yang akhirnya mengarahkan kebencian dan kekecewaan masyarakat kepada penguasa. Sementara mazhab kita adalah sabar menghadapi penguasa, arahkan cinta pada mereka, bukan benci. Dengan banyaknya dalil yang ada dan sering kali kita bahas. Iya kan? Di riwayat Imam Muslim rahimahullah dia khiyar a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna ilaihim wa yusalluna ilaikum. Gitu kan? Sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian adalah yang kalian cintai mereka, mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka mendoakan kebaikan untuk
kalian. Wa syirar a'immatikum, dan seburuk-buruknya penguasa kalian. Alladzina tubghidunahum wa yubghidunakum. Mereka yang kalian membencinya, mereka pun membenci kalian. Tal'anunahum, yang kalian melaknat-laknatnya. Wa yal'anunakum, dan mereka pun melaknat-laknat kalian. Ketika masyarakat awam tersulut emosinya dengan seruan-seruan boikot dan lain-lain dan udah siap, kemudian keputusan penguasa ternyata tidak memboikot, apa yang terjadi? Apakah masyarakat akan berkata, oh udah deh, pemerintah lebih tahu yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing dan enggak sekeren itu masa kita. Pasti langsung jadi pembicaraan di warkop. Aturan kan begini, udah kayak tahuan lo. Maslahat madorot di negeri. Nongkrong di warkop. Aturannya pemerintah nanti mau main lagi ya, nanti so tahu udah cukup, udah banyak jumlah orang so tahu di muka bumi. Gak usah lo tambahin. Maka bolehkah seseorang menyerukan, apalagi dalilnya dalil perasaan. Kita kalau ada istri kita dihina, anak kita dihina, apakah kita akan, dalil apaan tuh? Kalau ada keluarga kita disakiti, dicela, apakah kita akan, apa? Kemana qala Allah, qala Rasul, kemana contoh praktis salaf? Kemana usul manhaj akidah Ahlus Sunnah? Kemana ijazahnya yang sampai S3? Tuh kesimpulannya. Yang nanti akan kita uraikan.